Bahwa hanya Engkaulah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Engkaulah Allah yang mampu untuk menolong setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan. Engkaulah gunung batu keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di pagi menjelang siang hari ini kami boleh disatukan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau mampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu ya Tuhan, mari mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa pagi menjelang siang ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya dan istri mohon bantu doa. Mohon bantu doanya pakai banget Bapak Ibu Saudara. Karena boleh dibilang 2 mingguan ini kita ini boleh dibilang galau ya, lagi galau Bapak Ibu Saudara. Kita memang belum decide, kita belum mengambil sebuah keputusan, tapi ini bukan keputusan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya bahwa mulai kurang lebih bulan Januari kemarin kaki saya ngalamin infeksi lagi. Sudah minum antibiotik beres, tapi nanti bulan depan gitu lagi. Minum antibiotik lagi, antibiotiknya itu paketnya 2 minggu dan itu nggak murah Bapak Ibu Saudara. Antibiotik 2 minggu itu 7 juta Bapak Ibu Saudara. Jadi ya puji Tuhan lah, Tuhan sediakan ada anak-anak Tuhan yang bantu. Kalau kita secara pribadi kita nggak mampu untuk beli antibiotik itu, tapi ada anak-anak Tuhan yang bantu. Cuman kita berpikir mau sampai kapan nih. Dan rupanya 3 minggu yang lalu kurang lebihnya kondisi kaki saya ini kalau infeksi itu biasanya bengkak, kemudian panas gitu, dan rupanya 3 minggu yang lalu sempat keluar nanah. Jadi di samping ini ada semacam bisul kurang lebihnya 4 cm begitu. Dan waktu bersihin luka di Siloam, karena saya bersihin luka seminggu 2 kali di Siloam, waktu bersihin luka ternyata susternya ketika nyedot begitu itu ternyata nanah. Jadi Pak, izin ya Pak, saya belek ya Pak supaya nanahnya lebih banyak keluar. Dan akhirnya dibelek kira-kira sesenti begitu dan nanahnya keluar. Jadi istri saya pikir ya udahlah daripada ke Malaysia lagi butuh biaya gede, kurang lebih 10 juta itu sekali jalan ke Malaysia itu. Untuk tiket pesawat, hotel maupun juga biaya dokter, ntar obat lagi begitu. Jadi coba cari dokter di sini deh yang supaya kita bisa konsultasi. Dan akhirnya kita tanya sama dokter di Hermina Serpong, ternyata dibilang Pak kalau seumpama untuk nanganin infeksi mungkin perlu tindakan yang lebih besar. Dan rumah sakit kita kalau pakai BPJS plafonnya kecil, plafonnya nggak cukup karena rumah sakit kita tipenya tipe C. Jadi kalau mau saya rujuk aja sekalian ke rumah sakit yang tipe A, yang rujukan nasional. Jadi itu di RSCM atau Fatmawati. Karena takutnya nanti di sini saya tanganin tapi butuh tindakan lebih besar, kita plafonnya nggak cukup, dirujuk lagi di sana daripada 2 kali bongkar begitu. Jadi lebih baik langsung aja ke Fatmawati. Dan ke Fatmawati ketemu sama dokter di sana, tapi kita sementara nggak pakai BPJS dulu, konsultasi udahlah bayar pribadi. Karena kalau BPJS kan lama lagi ngantrinya gitu. Akhirnya minggu lalu sudah ketemu sama dokter di Fatmawati dan rupanya dikatakan Pak kalau mau nanganin infeksi mau nggak mau implannya mesti dicopot. Padahal ini sudah 9 kali bongkar pasang, sudah 2 kali pasang implan. Dan dokter bilang ini mesti dicopot Pak, karena apa? Kalau implan nggak dicopot, bakteri itu penyebab infeksi itu, logam itu jadi sarangnya, jadi base campnya. Jadi Bapak minum antibiotik kayak apapun, Bapak diinfus kayak apapun antibiotik, tapi kalau selama ada logam di situ, itu masih jadi markasnya mereka, nggak efektif. Jadi mau nggak mau mesti dicopot. Istri saya tanya, Dok kalau semua mau udah dicopot bisa pasang implan lagi nggak? Dokternya bilang kemungkinannya kecil.
Karena pasang implan pertama infeksi, pasang implan kedua infeksi lagi, nanti ketiga dipasang lagi pasti infeksi lagi. Nah jadi setelah itu kalau sudah dicopot, dibersihin infeksinya, kemudian gimana jadi solusinya? Dibilang setelah bersihin infeksi opsinya itu 3, dan 3 ini tiga-tiganya nggak ada yang enak Bapak Ibu Saudara. Jadi opsi yang pertama, kaki saya dilurusin seumur hidup. Sama kayak dulu kalau nggak salah saya pernah datang ke sini kaki saya lurus ya, jadi duduk juga nggak bisa nyender penuh gitu, jadi mesti begini seumur hidup. Jadi itu tulang paha sama tulang betis itu disatuin, dicangkoknya pakai tulang panggul, ditempel gitu, kayak dicangkok begitu. Tapi kalau sudah dilurusin seumur hidup nggak bisa dikotak-atik. Kemungkinan yang kedua opsinya diamputasi. Jadi diamputasi batasnya lutut, atau kalau mungkin infeksinya sudah sedikit naik ya di atasnya lutut, di bagian paha diamputasinya. Saya waktu dengar itu rasanya Dan kemungkinan yang ketiga, karena amputasi itu nggak umum di Indonesia. Kalau orang bule sih ngadepin kasus kayak gini di negeri bule itu pasti mereka pikir ya udahlah diamputasi aja. Habis itu move on, tinggal pasang kaki palsu begitu. Tapi kalau di Indonesia kan, aduh jangan dong gitu. Kebanyakan kan begitu. Nah kalau nggak mau diamputasi, solusinya dikopongin. Jadi lutut kita bisa nekuk itu kan karena ada engselnya, ada mangkoknya. Nah ini karena implannya dicopot, mangkoknya udah dicopot, jadi nggak nyambung nih tulang paha sama tulang betis. Jadi kopong. Jadi kalau dilihat dari luar saya punya kaki utuh, tapi di dalamnya ngeple gitu aja, orang Jawa bilang ngeple gitu ya. Jadi yang ngelewer kayak orang kena stroke gitu aja, nggak bisa dipijakin juga. Saya harus pakai 2 tongkat dan pakai kursi roda. Makanya tiga-tiganya ini nggak enak. Kita belum ngambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kalau mau ngikutin programnya BPJS, saya nanti tanggal 16 baru ketemu dokter di Hermina Serpong, terus minta rujukan ke Rumah Sakit Fatmawati. Baru nanti setelah ketemu dokter di Fatmawati, nanti nggak tahu tanggal pelaksanaan operasinya itu kapan. Tapi sebelum tanggal 16 ini kita masih fight, masih usaha berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Jadi kemarin ada teman yang kasih tahu, ada dokter yang kasih tahu, Pak, coba ketemu sama dokter yang ahli infeksi. Jadi ada dokter yang pakarnya infeksi di Indonesia ini. Saya sudah ketemu hari Sabtu minggu lalu. Ketemu dokter itu di Rumah Sakit Pondok Indah yang ada di Puri. Kebetulan dia anak Tuhan juga. Dan dia memang pakarnya bakteri, pakarnya infeksi di Indonesia. Tapi rupanya pendapatnya beliau sama dokter di Fatmawati. Pak, kalau nanganin infeksi ya mestinya caranya seperti itu. Opsinya nggak ada lain, ya 3 itu. Jadi sampai dia minta maaf, aduh Pak saya minta maaf ya, saya nggak bisa bantu banyak. Tapi memang kalau mau nanganin infeksi ya seperti itu. Udah. Terus kemarin saya minta dukungan doa sama teman saya di GBI-nya Pak Niko. Karena coolnya mereka, komselnya mereka rutin doain saya selama 4 tahun ini. Dan rupanya akhirnya salah satu anggota komselnya itu praktisi terapi ozon. Pak coba terapi ozon Pak, karena terapi ozon itu banyak sekali orang yang kena diabetes yang akhirnya sembuh, dan orang yang infeksi, luka, dan akhirnya banyak sekali yang sembuh ketika di ozon, terapi ozon. Jadi ini saya lagi jalanin terapi ozon baru 2 kali, nanti targetnya mungkin 5 kali bisa lebih begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun lah kita jalanin dulu sebelum tanggal 16 ini. Dan kemarin waktu saya ke rumah duka di Basilea Menteng, kebetulan mamanya Gembala Basilea Menteng, Tante Eni meninggal, jadi ketika ke sana ketemu sama Pak Billy Sindoro, salah satu gembalanya Basilea, dan Pak Billy ya boleh dibilang yang pegang Siloam lah ya. Jadi kemarin, Sam tolong kamu ketemu dokter di Siloam, di Semanggi, MRCCC. Jadi tolong ketemu dokter sana, saya sudah suruh asisten saya untuk ketemu. Jadi ini nanti bakalan ngaturin jadwal juga ketemu dokter itu, minta second opinion, pendapatnya dokter itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara, ngadepin begini boleh dibilang nggak gampang. Keputusan yang diambil nggak gampang. Meskipun saya hamba Tuhan, ngomongin secara manusia galau, ya kita galau banget gitu, mesti diamputasi. Tapi kembali lagi,
Kita berusaha tapi Tuhan yang nentuin. Saya tetap akan hormati kedaulatan Tuhan. Keputusan Tuhan apapun, saya sama istri kita tetap punya komitmen, Tuhan kita mau tetap berkata Tuhan baik. Apapun yang terjadi, saya mau tetap berkata Tuhan itu baik. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ya tolong bantu doa. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa tiap hari, tolong selipkan nama saya, doain supaya ada keputusan yang tepat, ada hal yang terbaik yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu Saudara. Oke, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayat 14. 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai ayat 14. Nah, siang hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara, enggak, bukan dari situ. Di laptop ada Alkitabnya enggak? Nah, tolong munculin dari sana dulu. Ya. 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai ayat 14. Siang hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar tentang Ebenezer, Bapak Ibu Saudara, ya. Mungkin kata Ebenezer ini enggak asing buat kita. Kita sering kali dengar kata Ebenezer. Betul enggak? Tapi ayo kita belajar, kita renungkan kembali apa sih yang kita bisa pelajari mengenai kisah Ebenezer ini. Ayat 10 sampai ayat 14. 10 sampai 14, 1 Samuel pasal 7. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah ketemu, kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan, kalau kita dengar kata Ebenezer, saya yakin dan percaya ini bukan sebuah kata yang asing. Kita pasti familiar sekali, sering dengar kata Ebenezer. Apa artinya Ebenezer? Ada yang tahu? Ebenezer apa artinya? Sampai di sini Tuhan menolong kita, ya paling gampang ya itu. Bener nggak? Padahal artinya Ebenezer itu bukan itu, gitu loh. Ya artinya Ebenezer itu bukan sampai di sini Tuhan menolong, bukan. Jadi Ebenezer itu artinya batu peringatan, batu pertolongan. Jadi Samuel bikin batu peringatan, batu pertolongan yang menunjukkan bahwa sampai di sini Tuhan tolong kita nih. Tapi batu peringatannya itu yang dinamakan Ebenezer. Cuman Samuel ngomongnya sampai di sini nih. Kita lihat nih, Tuhan tolong kita. Makanya setiap kali kalau saya tanya sama jemaat, artinya Ebenezer apa? Sampai di sini Tuhan menolong. Padahal bukan itu artinya. Artinya itu batu pertolongan atau batu peringatan. Nangkep maksud saya? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar melalui Ebenezer, kata Ebenezer ini? Saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Ada 4 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, coba lihat slide selanjutnya. Ayat 1 dan ayat 2 ini. Ya. Nah, ini di slide-nya. Kita lihat ayat 1 dan ayat 2, di situ dikatakan, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan. Anda lihat ya, orang-orang Kiryat Yearim datang mengangkut tabut Tuhan dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu. Oke. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda lihat di sini, tabut Tuhan ada di tengah-tengahnya orang Israel, ada di rumahnya Abinadab, ada di tengah-tengah orang Israel. Tapi Anda lihat, selama 20 tahun
tabut Tuhan itu ada. Kenapa sih kok hidupnya orang Israel seakan-akan susah banget? Isinya penuh dengan keluhan, isinya cuma ngeluh. Ini poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, slide selanjutnya. Ebenezer ini berarti bicara tentang hati yang menjauh dari Tuhan. Kalau Anda baca cuma ayat 1, ayat 2, kalau Anda membaca cuma dari pasal 7, Anda nggak bakalan ngerti keseluruhan ceritanya. Anda nggak bakalan bisa nangkep seluruh frame ceritanya. Anda mesti baca mulai pasal 4, pasal 5, pasal 6, baru bisa ngerti pasal 7 itu maksudnya apa. Jadi ceritanya gini, bangsa Israel ini perang ngelawan orang Filistin. Ketika mereka sudah kepepet, sudah beberapa ribu, kalau nggak salah 4.000 orang mati. Rupanya bangsa Israel berpikir gini, udahlah ambil tuh tabut Tuhan yang ada di Silo. Karena tabut Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Bangsa Israel minta bawa tabut Tuhan yang ada di Silo itu bawa ke sini. Karena mereka berpikir kalau tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka, maka artinya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka bakalan menang, pikirannya mereka seperti itu. Rupanya apa? Tabut Tuhan dibawa ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Hofni dan Pinehas, anaknya Imam Eli, ikut ngiringin tabut itu, ada di tengah-tengahnya medan perang itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel disikat habis sama orang Filistin. Kocar kacir, mereka kalah, puluhan ribu orang mati. Bahkan Hofni dan Pinehas, anaknya Imam Eli, mati di medan perang itu. Lebih parahnya lagi, tabut Tuhan dirampas sama orang Filistin. Pak, Bu, bangsa Israel akhirnya kecewa sekali. Ngerasanya, loh Tuhan kan udah kita hadirkan di tengah-tengah kita. Tapi kenapa kok kita kalah? Kenapa kok kita nggak ngalamin kemenangan? Kenapa waktu kita ngalamin masalah kayak gini kok Tuhan nggak tolong? Mereka kecewa sekali sama Tuhan. Dan rupanya apa? Ketika tabut ini ada di tengah-tengahnya orang Filistin, sama orang Filistin ditaruh di kuilnya Dagon, kuilnya orang Filistin. Rupanya kuasa Tuhan nyata di situ. Ketika tabut Tuhan ada di kuil Dagon, ternyata apa? Patung penyembahannya orang Filistin ini, dewa Dagon ini rubuh. Didiriin lagi sama orang Filistin. Ketika sudah didiriin, besoknya rubuh lagi, ngadepnya ke tabut Tuhan. Bahkan lebih parahnya apa? Kepalanya sama tangannya patah. Jadi buat orang Filistin, waduh ini tabutnya orang Israel nggak bisa taruh di sini terus ini. Dipindahin ke kota lain. Ketika dipindahin ke kota lain, bawa malapetaka lagi. Rupanya apa? Ketika ada di sana, orang-orang Filistin yang ada di sana ternyata apa? Kena kayak borok Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan borok. Ladangnya mereka diserbu sama tikus. Jadi mereka ngerasa, waduh ini kok kita ngalamin malapetaka kayak gini ya. Gara-gara tabutnya orang Israel ini ada di sini. Sampai akhirnya mereka berpikir, udah balikin deh, balikin tuh tabutnya orang Israel tuh balikin. Akhirnya mereka tanya sama imam-imamnya mereka, sama petenung yang ada di tengah-tengahnya orang Filistin, tanya, ini kalau kita mau balikin tabutnya orang Israel, gimana caranya? Makanya dibilang, kalau kita mau balikin, kasih tebusan salah. Kasih tebusan. Tebusannya apa? Suruh bikin emas yang bentuknya kayak tikus, bentuknya kayak borok-boroknya mereka. Balikin tabut itu, kasih emas itu sebagai tebusan salah. Rupanya apa? Dibalikin Bapak Ibu Saudara. Dan tabut ini ada di Kiryat Yearim, di rumahnya Abinadab tadi. Tapi meskipun tabut ini sudah balik di tengah-tengahnya orang Israel, ada di rumahnya Abinadab, tapi bangsa Israel sudah keburu kecewa sama Tuhan. Mereka ngerasa kok Tuhan gak tolong. Nangkep maksud saya? Makanya bangsa Israel nyembahnya kepada dewa Baal sama Asyitoret. Tabut Tuhan ada di situ, mereka cuekin. Mereka gak nyembah kepada Tuhan. Pak, Bu, jujur ngomong kita jalanin hidup seringkali kayak bangsa Israel. Hati kita suka jauh dari Tuhan. Karena apa? Kita ngerasa, gue punya masalah kok Tuhan gak tolong. Gue punya masalah kok Tuhan gak selesaiin masalah gue. Bener gak? Gak sedikit hari-hari ini orang Kristen yang jalanin hidup
Tapi ternyata hati pikirannya jauh dari Tuhan. Berapa banyak hidupnya orang Kristen hari-hari ini, untuk medsos kita sempat, untuk reel IG, untuk Facebook, untuk TikTok kita sempat. Bahkan diskon makanan, dari TikTok. Kita ini sampai hafal satu persatu. Saya itu nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, tapi rupanya, anak saya sampai kemarin itu bilang, "Pak, ternyata ada diskon loh, Pak." Diskonnya dari mana? Iya, vouchernya dari TikTok, Pak. Kadang ada orang yang sampai hafal, ada teman saya juga gitu, sampai diskon dimanapun dia rutin, dia tahu. Pak, Bu, seringkali kita ini untuk medsos sempet, tapi tiap hari untuk baca Alkitab bilangnya gak sempet. Berapa banyak hidupnya orang Kristen doa tiap hari bilangnya gak sempet. Itu namanya hati kita jauh dari Tuhan. Makanya jangan kaget, Anda dan saya jalanin hidup kalau kita hatinya nggak mengarah kepada Tuhan. Jangan kaget, kita jalanin hidup isinya penuh dengan keluhan. Hidup kita ini rasanya seperti kereta zaman dulu. Susah. Kok kayaknya hidup susah banget, menderita banget. Kenapa? Karena hati kita jauh dari Tuhan. Amin. Amin. Bukan perkara berapa gede masalahnya, saya ngadepin ini juga masalahnya gede banget. Tapi kadang-kadang ada orang yang sampai ngomong gini, Pak Sam ternyata yang ngalamin kayak gitu ya sama Bu Leni. Kalau nggak diceritain kita itu nggak tahu loh Pak Sam, bahwa masalahnya Pak Sam sebegitu gede. Pak, Bu, mari kita belajar. Jangan punya hati yang jauh dari Tuhan. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Slide selanjutnya itu di ayat 3. Nah ini yang kita perlu Bapak Ibu Saudara, ya. Ayat 3 ini, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik, nah ini lo suka saya, ini lo bagus, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Kalau Anda dan saya kita jalanin hidup kok rasanya berat banget ya. Kok rasanya hidup kita penuh dengan keluhan, kok kayaknya susah banget. Pak, Bu, mari kembali tujukan hatimu kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang sungguh-sungguh bersandar berharap kepada Tuhan. Apapun masalah kita nggak kehilangan sukacita. Amin. Kadang-kadang kalau semua pendeta khotbah begini, jemaat mikir, kalau pendeta sih enak hidupnya, semuanya beres begini-gini. Kita jemaat ngalamin susah. Pak, Bu, saya pun juga bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Kok kayak lagunya Yudika ya? Saya pun juga lagi ngalamin masalah yang berat. Tapi tolong ingat, ketika kita menunjukkan hati kita kepada Tuhan, hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan, apapun masalah kita nggak kehilangan sukacita. Amin. Makanya saya sama istri kita udah sepakat, bahkan dalam doa saya pribadi juga, saya juga katakan, Tuhan apapun yang terjadi aku nggak mau marah sama Tuhan, aku nggak mau kecewa, aku nggak mau bersungut-sungut. Karena saya tetap yakini apapun yang terjadi pasti Tuhan punya rencana yang baik. Meskipun yang kelihatan di depan mata seringkali seakan-akan kurang baik, tapi kita mesti tetap percaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik. Saya sampai mikir, sampai in case terjadi kaki saya diamputasi, saya mau tetap berkata, Tuhan itu baik. Pasti ada maksud Tuhan yang baik. Pak, Bu, tujukan hatimu kepada Tuhan. Tujukan imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Sehingga apapun yang engkau alami, engkau jalani dalam kehidupanmu, engkau gak kehilangan damai sejahtera, engkau gak kehilangan sukacita. Betul? Betul? Saya sama istri sekarang ini boleh dibilang, ya kalau anak-anak saya juga udah tahu, kita ngalamin pergumulan berat banget. Itu yang saya cerita baru satu, baru urusan dengkul, belum urusan yang lain-lain. Kita ini lagi ngalamin yang berat banget, tapi ya kita enjoy aja, happy aja. Kita tetap yakini ada maksud Tuhan yang baik. Amin. Makanya kita perlu hati pikiran kita itu tertuju kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan.
Jangan jalanin hidup ini nyandar sama kekuatan kita sendiri, capek kita, capek. Kalau Anda tiap hari nggak pernah doa, Anda tiap hari nggak pernah mau baca firman, itu namanya Anda jalanin hidup dengan kekuatan sendiri. Makanya jangan kaget, hidupnya rasanya berat banget. Habis jalan dengan kekuatan kita sendiri sih. Maka maksud saya, tujukan hati pikiran kita kepada Tuhan, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Langsung masuk perjamuan gitu ya. Yang ketiga. Nah, di dalam ayat 7 dan ayat 8, ayat 7 dan ayat 8. Terus. Nah, ini yang kedua tadi ya. Oke. Terus, nah. Ayat 7 dan ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka, nah ini loh, kita lihat nih, kisah Ebenezer ini ya. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang ketiga. Minta tolong slide selanjutnya. Bicara tentang Ebenezer ini berarti bicara tentang apa? Bicara tentang kekhawatiran, ketakutan. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, apa yang jadi ketakutan, apa yang jadi kekhawatiran kita saat ini. Mungkin waktu Anda datang ke tempat ini, Anda ibadah siang hari ini, bisa jadi Anda lagi ngalamin ketakutan, Anda lagi ngalamin kekhawatiran. Jujur ngomong, kita ini jalanin hidup. Sebenarnya kalau jujur nggak mau ngakui ya, kita ini seringkali banyak takutnya daripada enggaknya. Betul nggak? Orang yang sehat takut sakit. Orang yang sakit takut mati. Orang yang nggak punya kerjaan takut, buat hidup gimana ya? Gue nggak punya kerjaan. Nanti punya kerjaan kalau gajinya UMR takut. Lo gimana mau nabung? Gaji gue cuma segini. Nanti yang gajinya udah puluhan juta, 10, 20, 30, bahkan sampai 50 juta takut. Iya kalau terus lah, kalau aku kena PHK gimana? Betul nggak? Ada satu saudara saya hari ini lagi suteres banget. Karena apa? Dia direktur di satu perusahaan, gajinya lumayan kenceng. Nyicil rumah, cicil mobil segala macam. Wah, hidupnya enak. Kenceng gajinya. Kalau 30-an aja ya lebih sih Bapak Ibu Saudara. Wah, enak. Tapi rupanya apa? Pas terhenti semuanya. Gak punya income sama sekali. Tabungan cuma cukup 2 bulan, 3 bulan, habis itu habis. Mau ngomong apa? Pak, Bu, orang hidup itu seringkali kalau mau jujur ngomong banyak takutnya daripada enggaknya. Yang gak punya usaha takut, buat hidup gimana? Lah yang punya usaha, semakin gede usahanya semakin takut. Kondisi ekonomi sekarang gonjang-ganjing. Betul nggak? Yang belum punya pasangan takut, jodoh gue siapa? Nanti kalau udah punya pasangan, udah nikah, nggak hamil-hamil, takut lagi. Kenapa kok nggak hamil-hamil? Ada apa nih? Tapi ketika sudah hamil, takut lagi. Iya kalau anaknya sehat, kalau cacat, takut lagi. Bener nggak? Waktu mau ngelahirin, takut lagi. Normal apa sesar nih? Kalau normal, takut. Kalau sesar lebih takut, biayanya double. Ketika anaknya udah lahir, takut lagi. Gimana buat hidup nih? Pak, Bu, apapun yang menjadi kekhawatiranmu, apapun yang menjadi ketakutanmu, tolong ingat, gak ada rumusan lain. Doa. Doa. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Tapi kayaknya jemaat di sini nggak ada ya Pak Gem ya, nggak ada yang ngaku gitu kan, bener nggak? Pak Bu, kadang-kadang kalau pendeta ngomong begini, jemaat suka bilang klise, sudah sering dengar ada masalah doa, sudah sering dengar, lo sering dengar sih sering dengar, tapi masalahnya dijalanin nggak?
Doa, ini loh, kan udah jelas tuh slide-nya itu. Doa yang berkesinambungan. Anda kalau mau jadi pemenang, jalanin hidup ini kalau Anda mau jadi pemenang. Tolong diingat, gak cuma nyanyi di gereja. Anda kalau mau jadi pemenang, doa, jangan gampang nyerah. Jangan gampang putus asa. Waktu kita punya masalah, kadang-kadang Anda mau datang Pak Gem, ngomong, Pak Gem tolong doain dong, saya punya masalah gini. Oke, kata Pak Gem, oke saya bantu doa, Anda doa ya, oke. Tapi sebulan kemudian nanti kalau ditanyain sama Pak Gembala, gimana masalahmu udah selesai atau masih didoain? Kadang-kadang Anda jawab Pak Gem apa? Capek. Udah doa juga nggak ada penyelesaiannya, nggak ada jalan keluar dari Tuhan, udah males doa, udah capek. Pak, Bu, Anda nggak akan jadi pemenang kalau Anda jadi orang yang gampang nyerah, gampang putus asa. Nangkep maksud saya? Saya belajar banyak mau lewat bukunya orang-orang yang sukses. Saya senang banget baca buku-buku tentang orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil mau dalam bidang usaha kayak apapun juga. Bukannya orang itu lebih jago gimana, enggak. Orang sukses, orang berhasil tuh intinya satu, nggak pernah nyerah. Nggak pernah nyerah. Cuman itu intinya. Kalau Anda jadi orang yang isinya nyoba dikit gagal, ya udahlah males deh. Gagal maning. Terus nyerah. Ya nggak bakalan kita jadi orang sukses. Begitu pula kita ngadepin masalah hidup. Kalau Anda mau jadi pemenang, jangan gampang nyerah. Saya bisa bertobat gini, saya bisa melayani begini, saya seringkali katakan, salah satu tokoh iman yang paling saya kagumi yaitu almarhumah ibu saya. Kakek saya ini orang Arab, nenek saya orang Banten Serang, orang Rangkas Bitung, guru ngaji. Waktu ibu saya jadi Kristen tahun 79, nenek saya nggak mau ngakuin ibu jadi anaknya. Ibu saya nggak dibolehin nginjek kaki di rumah nenek saya, nggak dibolehin main ke rumah nenek saya, nggak dibolehin. Tapi apa yang dilakukan ibu saya? Ibu saya tetap berdoa, tiap hari didoain, terus didoain. Ya Bapak Ibu tahu lah, saya sering kali ngomong, saya tadinya hidupnya amburadul, ngerokok, mabok, judi, hidup berandalan, gerombolan sama anak-anak yang tukang tawuran, gerombolan tukang copet. Lah kerjaan saya dari SMP jadi kenek angkot di terminal. Jadi kalau orang di terminal siapa-siapa yang tukang copet ya kan kita tahu. Orang hidupnya di situ. Ibu saya tetap berdoa buat saya. Waktu saya didoain, ibu saya nggak lihat mujizat. Ibu saya nggak lihat saya bertobat. Tetap aja saya pulang mabok. Kadang-kadang pulang babak belur habis tawuran. Tapi ibu saya tetap berdoa. Dan rupanya apa? Buah dari kesetiaan dalam doa. Setelah 8 tahun didoain, akhirnya apa? Saya bertobat. Saya tinggalin rokok, minuman keras, judi dan lain sebagainya. Tapi itu hasil doa, 8 tahun gak pernah nyerah. Dan yang lebih dahsyat apa? Nenek saya yang orang Banten Serang, Rangkas Bitung. Coba orang Banten kurang apa sih ekstrimnya? Guru ngaji lagi. Setelah didoain 10 tahun, nenek saya akhirnya apa? Masuk kolam baptisan. Itu perlu digarisbawahi, itu bukan kepleset. Itu nenek saya pakai baju baptisan, digandeng sama gembala saya turun ke kolam baptisan tuh nenek-nenek. Disuruh ikut kelas persiapan baptisan, nenek saya cuma ngomong sama gembala saya ini buta huruf, saya nggak bisa baca, saya bisanya cuma ngaji. Tapi kalau iman sama Tuhan Yesus, saya benar-benar beriman. Sampai gembala saya nyerah, ya sudahlah kalau gitu, baptis. Gembala saya minta sama saya, Sam tolong ajarin deh. Dengan cara kamu, dengan bahasa yang simpel, ajarin nenek. Pak, Bu, kalau engkau mau jadi pemenang, gak cuma nyanyi di gereja, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kalau Anda doa nggak pernah baca Alkitab, males, gimana mau jadi pemenang? Betul? Orang Kristen kadang-kadang cuma jago kandang. Kalau di gereja nyanyinya, kita buat iblis gemetar
Kata iblis, gua tungguin lu di pom bensin lu ya. Nyanyinya kita buat iblis gemetar. Tapi nanti ngadepin masalah, susah, aku gak bisa, nyerah, putus asa. Gimana mau jadi pemenang? Makanya kalau Anda penuh dengan ketakutan, saya nggak tahu ya masalahnya Bapak Ibu Saudara apa. Apapun yang jadi ketakutanmu, apapun yang jadi kekhawatiranmu, bawa dalam doa. Doa berkesinambungan, jangan gampang putus asa, jangan gampang nyerah. Saya sudah 4 tahun doa untuk kaki ini. Sudah usaha nyari dokter yang terbaik sana sini. Sudah bongkar sana sini. Tapi rasanya Tuhan belum sembuhkan, ya nggak apa-apa. Tanggung jawab saya ya tetap doa. Tetap doa. Amin. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Ya kan, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, gitu kan? Coba kita lihat ayat 10 sampai ayat 12. Ayat 10 sampai ayat 12. Nah, kita lihat bagian itu. Di dalam bagian ini dikatakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa yang kita belajar Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Bicara tentang Ebenezer ini berarti bicara tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Anda lihat, waktu Samuel ngomong, kamu mesti berbalik kepada Tuhan, tujukan hatimu kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Rupanya apa? Waktu Samuel berseru, benar-benar minta sama Tuhan, bangsa Israel menunjukkan hatinya kepada Tuhan. Ketika orang Filistin nyerbu mereka, bangsa Israel sebenarnya khawatir banget, ngeper banget, udah 2 kali kalah kan? Udah 2 kali kalah, rasanya nggak ada harapan. Tapi ketika mereka tertuju hatinya kepada Tuhan, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Pak, Bu, ini yang perlu kita ngerti. Kadang-kadang kita jalanin hidup ngerasa Tuhan, kenapa sih Tuhan kok nggak tolong-tolong nih? Kadang-kadang bahkan kita udah ngerasa gini, Tuhan, kayaknya kalau Tuhan mau tolong sekarang udah telat Tuhan. Nasi udah jadi bubur, bener nggak? Kadang-kadang kita ngerasa dalam kehidupan kita masalah kita udah terlalu berat. Tuhan kalaupun tolong sekarang udah percuma, nasi udah jadi bubur. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan gak ada namanya telat. Kalau nasi sudah jadi bubur, gampang. Anda tinggal cari cakwe, cari ayam disuirin, cari seledri, bener gak? Cari kecap jadi bubur ayam. Bener gak? Di mata Tuhan gak ada kata terlambat. Alkitab ngasih contoh, contohnya siapa? Lazarus. Marta dan Maria udah kirim utusan tuh. Waktu Lazarus sekarat, waktu Lazarus dying tuh ya. Rupanya apa? Suruh ngomong sama Tuhan Yesus, maksudnya supaya Tuhan Yesus buruan datang. Mungkin doain Lazarus, tumpang tangan di Lazarus, Lazarus sembuh. Tapi ternyata waktu diomongin Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja diem, gak langsung datang. Setelah Lazarus mati, Tuhan Yesus baru mau datang. Makanya Anda lihat, kalau Anda baca kisahnya Lazarus itu, Marta dan Maria waktu ketemu sama Tuhan Yesus, Marta Maria ngomongnya apa? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku nggak akan mati. Artinya apa? Tuhan, kamu datang sekarang, udah telat, dia udah mati 4 hari. Kalau mau tolong, kalau mau datang kemarin waktu dia masih sakit, masih hidup. Kalimatnya Marta Maria seakan-akan kan begitu kan. Makanya dia bilang, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku gak akan mati. Marta Maria ngerasa udah telat Tuhan, Lazarus sudah mati, udah dikubur nih. Tapi di mata Tuhan gak ada kata telat. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan rupanya apa? Akhirnya ketika Yesus jamak, Lazarus bangkit. Lazarus keluar dari kubur. Pak, Bu,
mungkin hari ini engkau ngalamin masalah yang berat. Bisa jadi engkau ngerasa Tuhan, kalau Tuhan tolong sekarang, percuma Tuhan, udah telat. Tapi di mata Tuhan gak ada kata terlambat. Pertolongan Tuhan gak pernah kecepatan, pertolongan Tuhan juga gak pernah telat. Tuhan pasti punya waktu yang terbaik. Makanya saya pun juga belajar urusan kaki saya. Kalau sampai sekarang kaki saya belum sembuh sempurna, saya belum bisa jalan normal. Artinya apa? Ya waktunya Tuhan belum. Ya sudah, saya doa aja. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Betul nggak? Pak, Bu, hari ini kita belajar 4 hal tentang kisah Ebenezer ini. Yang pertama, bicara Ebenezer berarti bicara hati yang menjauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa, hati kita jauh dari Tuhan karena kita ngerasa, kok Tuhan nggak tolong, kok Tuhan nggak selesaiin masalahku, kok Tuhan nggak jawab doaku. Betul tidak? Kita ini kalau punya masalah maunya cepet. Doa malam ini besok pagi kelar, doa malam ini besok pagi kelar. Maunya kan begitu. Bilang sama kanan kiri Anda, elu banget tuh. Bener nggak? Tapi yang kedua, kita belajar dari kisah Ebenezer ini, berbalik kepada Tuhan. Tujukan hati kita kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Seringkali bukan Tuhan ninggalin kita, kita yang suka ninggalin Tuhan. Bener nggak? Tapi saya nggak bicara untuk jemaat di Jatinegara Timur, karena di sini nggak ada yang ngaku, gitu kan? Bener nggak? Yang ketiga, bicara tentang Ebenezer ini berarti bicara tentang apa? Ketakutan, kekhawatiran. Ayo kita tanya sama diri kita, apa sih yang jadi ketakutan kita? Apa sih yang jadi kekhawatiran kita? Tolong ingat, doa. Nggak ada rumusan lain, doa. Anda mau sehari ditumpang tangan pendeta 10 kali, tapi kalau engkau sendiri nggak pernah doa, nggak ada mukjizat, udahlah. Bener nggak? Makanya saya kalau ibadah KKR, saya tumpang tangan, jemaat terbar-rebah. Saya sering kali katakan, saya nggak bangga kalau tumpang tangan jemaat terbar-rebah. Ya rebah-rebah kalau nggak berubah buat apa? Yang selingkuh didoain, wah rebah, pulang tetap selingkuh, ya ngapain kalau gitu? Yang rokok, yang mabok, yang judi, tumpang tangan rebah, ya pulang beli rokok lagi, beli minuman keras lagi, ya ngapain kalau gitu rebah? Yang penting bukan rebahnya, tapi berubahnya. Betul nggak? Nangkep maksud saya? Nah, kalau kita punya ketakutan, kekhawatiran, doa. Tapi yang keempat, bicara Ebenezer ini berarti apa? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Percayalah, Tuhan nggak pernah biarin kita jalan sendiri kok Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti siap untuk menolong kita. Tapi masalahnya apa? Kita mau ngangkat tangan kita nggak serahin kepada Tuhan. Makanya saya setuju banget. Kalau kita turun tangan, artinya jalan dengan kekuatan kita sendiri, Tuhan yang ngangkat tangan. Tapi kalau kita mengangkat tangan kayak anak kecil minta digandeng, Tuhan yang akan turun tangan, gandeng kita. Amin. Biarlah 4 hal ini boleh jadi berkat, jadi kekuatan buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Secara sederhana hamba menguraikan firman-Mu, secara sederhana hamba menyampaikan poin demi poin, tapi biarlah ini menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, pergumulan apapun, Tuhan biarlah kami tujukan hati, pikiran kami, iman kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat pertolongan-Mu, kami boleh melihat mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini, berkati hidup mereka, berkati rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, Engkau memberkatinya. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala dan seluruh keluarga yang ada, Engkau memberkati. Dan biarlah melalui gereja-Mu ini, nama-Mu semakin ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara,